yang kita ketahui bahwa ketika seseorang bermanhaj salaf itu praktis tidak ikut-ikutan dengan masalah politik kekuasaan. Bagaimana mungkin dia akan berkuasa sementara tidak membahas yang terkait dengan masalah kekuasaan. Bahkan kita tidak akan menemukan kajian mereka yang terkait dengan masalah menggulingkan penguasa. Bahkan di kelompok mereka itu jangankan menggulingkan, ngerasani penguasa saja itu tidak boleh. Silakan nanti ketemu dengan saudara-saudara kita yang ngaji manhaj salaf. Mereka itu untuk mencela penguasa saja tidak boleh. Jadi mereka itu mencela penguasa saja tidak boleh. Bahkan mereka itu sangat taat kepada pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kalau benar apa yang dikatakan oleh Ustadz Mujiman ini, bahwasanya orang-orang yang mengikuti manhaj salaf itu tidak ikut-ikut soal kekuasaan, tidak ikut-ikut soal merebut kekuasaan, jangankan merebut kekuasaan, mencela atau bahkan merasani saja tidak. Lalu dia mengajak kita untuk melihat prototipenya atau contoh-contoh figur-figurnya ya, kawan-kawan kita di Indonesia, ya mungkin Ustadz Firanda lah gitu ya, atau Ustadz Subhan Bawazir atau siapalah. Ya benar sih kalau mereka memang begitu. Tetapi ada sisi lain yang tajam dari ucapan Pak Mujiman ini. Karena secara tidak langsung dia berarti menyatakan dengan tegas bahwa Muhammad bin Abdul Wahab, ya, syekhnya orang-orang Wahabi, bahkan al-imam kata mereka, al-mujaddid bahkan ya. Bahkan orang-orang yang mengaku salafi itu kan imam utamanya ya Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka kalau mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab itu Syekhul Islam lah, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, Imamut Tauhid. Berarti kata Pak Mujiman, Muhammad bin Abdul Wahab itu bukan pengikut manhaj salaf. Kenapa? Karena faktanya Muhammad bin Abdul Wahab berkecimpung sekali dengan kekuasaan. Bahkan dengan perebutan kekuasaan. Terlibat aktif karena bekerja sama dengan pendiri negara Arab Saudi yaitu Muhammad Ibnu Saud. Itu ada dalam majalah Al-Faisal ya, majalah Raja Faisal ya. Majalah Arab Saudi itu ada satu subtema Al-Mitsaq ad-Dar'iyah, perjanjian Dar'iyah ya, atau kalau bahasa kita mungkin prasasti Dar'iyah gitu. Dar'iyah itu nama daerah kecil ya. Tempat Muhammad bin Abdul Wahab, di mana itu ada dalam lingkungan Najd, dan di situ penguasanya secara pemerintahan adalah Muhammad bin Saud ya. Lalu Muhammad bin Abdul Wahab ini berjumpa dengan Muhammad bin Saud pada suatu hari di tahun 1183 atau 85 gitu lah ya. Anda baca sendiri kecil tulisannya, saya malas bacanya ya. Kemudian ini ya, bahasa yang melegenda sekali, yang orang-orang kalau mengenal tentang berdirinya Wahabi dan Saudi akan paham bahasa ini. Bahasa ini pertama diucapkan oleh pendiri Saudi Arabia yaitu Muhammad bin Saud ketika bertemu atau menyambut atau berjumpa dengan pendiri Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab. Maka ucapan Muhammad bin Saud adalah, "Ubasyiru ya syekh, aku kabarkan kepadamu wahai syekh, kabar gembira ya. Ubasyiru kan kabar gembira. Bi biladin khairin min biladik, dengan atau tentang sebuah negara yang lebih baik dari negaramu. Wa ubasyiru bil izzati wal manaati, dan aku beri engkau kabar gembira tentang kejayaan ya, keagungan dan kekuatan ya. Jadi al-izzuh itu keagungan, al-mana'ah kekuatan, al-quwah. Ini kan bahasa seorang politisi atau seorang penguasa tuh. Kemudian apa jawaban Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya? Menjawab bil mubadarah as-sa'idah, menjawab dengan segera dan dengan luapan kebahagiaan. Wa ubasyiruka, dan aku juga memberikan kabar kepadamu ya Amir, wahai penguasa, bil izzati wat tamkin, tentang keagungan dan juga ketenangan. Lalu dia membawa bahwa yang dimaksud adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, maka hari itu dianggap sebagai momentum terdeklarasinya Mitsaq ad-Dar'iyah, prasasti Dar'iyah. Lalu pada narasi-narasi berikutnya ya,
tajawub atau saling saut-sautan antara dua orang ini disaksikan banyak orang. Sampai-sampai terlontar dari Muhammad bin Abdul Wahab ini bai'ah secara terbuka. Bai'atun alaniyatun, bahwasanya Muhammad bin Sa'ud adalah imamul muslimin. Maka setelah itu terbentuklah yang namanya daulah tauhid. Daulah itu apa kalau bukan negara? Ya negara tuh. Itu kekuasaan kan. Daulah tauhid atau daulatut tauhid. Negara tauhid. Itu notabene-nya terbentuk ya, atau ya diwacanakan ya, atau ditanamkan untuk dibentuk di bawah kekuasaan yang sah, yaitu Khilafah Utsmaniyah. Maka gerakan setelah itu ada saling sokong menyokong. Dari pihak Muhammad bin Sa'ud meluaskan kekuasaannya, dari pihak Muhammad bin Abdul Wahab ya dengan dari sisi mendoakan dan mensupport ya. Jadi ada munasoroh, saling tolong menolong ya. Negaranya makin maju, dakwah Muhammad bin Abdul Wahab makin dikenal. Begitu ya, ada bahasa bisayfi, jihadan, dengan pedang untuk berperang ya. Wallahu a'lam, mereka berperang dengan siapa pada waktu itu? Toh yang direbut adalah kekuasaan orang yang juga orang Islam di situ. Maka kalau Anda baca Hasyiah Ibnu Abidin ya, Al-Hanafi ya, ketika bicara tentang Khawarij, tentang Bughat, pemberontakan, lalu menyebut Muhammad bin Abdul Wahab ini, maka ada bahasa di situ taghallaba al-haramain. Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya menguasai haramain. Apa namanya menguasai kalau nggak merebut kekuasaan? Yang merebut kekuasaan, kenapa? Karena haramain bukan tanah kosong. Bukan daerah kosong. Kalau daerah kosong bukan dikuasai. Tapi itu daerah yang sudah ada penguasanya di situ. Berarti diekspansi. Saya kira tidak perlu kita bacakan teks-teks Arab. Kamu sudah paham toh. Tidak mungkin kita bicara Wahabi itu tanpa bicara tentang mendirikan negara. Atau tanpa bicara tentang sejarah berdirinya Saudi Arabia. Artinya tidak masuk akal kalau kamu bicara Muhammad bin Abdul Wahab tanpa bicara keterlibatan dia di dalam mendirikan sebuah negara. Artinya berarti Muhammad bin Abdul Wahab di satu sisi dianggap sebagai imam oleh mereka orang-orang salafi. Tetapi kata Pak Mujiman bukan pengikut manhaj salaf. Kenapa? Karena ikut campur dalam soal kekuasaan. Bahkan perebutan kekuasaan. Kenapa perebutannya jelas? Ada penguasa yang sah. Ini logis ya. Logis. Saya tidak bicara kitab. Baca majalah. Jadi kamu biar terbuka pikirannya. Dan kalau kita mau tarik lebih panjang lagi, bagaimana terbentuknya dinasti dalam Islam? Mulai dari yang pertama, dinasti Umayyah atau didirikan oleh Muawiyah. Itu kan salaf Pak, sahabat. Muawiyah itu sahabat Pak. Ada di situ membangun kekuasaan, kalau kita mau bahasa kasarnya perebutan kekuasaan ada. Di fase Sayyidina Ali itu ada perebutan kekuasaan. Sebagai closing statement, ada hal yang menarik yang bisa kita pahami dari ucapan Ustadz Mujiman ini, yaitu bahwasanya tidak pernah ada istilah manhaj salaf. Kenapa? Karena manhaj itu adalah jalan. Dan kamu bilang manhaj salaf, pertanyaannya adalah salaf yang mana? Salaf itu ya banyak, sahabat ya banyak. Kamu ikut jalan yang mana? Mungkin lebih relevan mengikuti faham salaf, ala fahmi salafis soleh. Ya, tetap saja pertanyaan salafus soleh yang mana? Salaf soleh banyak. Kamu berbeda dalam soal sholat, ikut Imam Hanafi, ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Ahmad, ya ikut salaf. Kalau sesuatu tidak bisa didefinisikan secara utuh, berarti tidak ada istilah itu. Kamu kenal ada madhab Syafi'i karena ada definisinya apa. Kamu kenal ada madrasah atau madhab Asy'ariyah karena ada definisinya itu apa. Ya kalau manhaj salaf, siapa yang mendirikan? Ya kan tidak ada. Manhaj salaf itu tidak ada. Makanya Syekh Ramdan Al-Buti Asy-Syahid menulis, As-salafu asrun la madhabun. Salaf itu ya masa. Bukan sebuah metode. Tidak ada yang namanya metode salaf. Kenapa? Karena ulama salaf tidak membangun metode yang disebut manhaj. Yang dikenal itu adalah madhab. Sahabat tidak menjelaskan bagaimana metode mereka memahami kitab dan sunnah. Ya tiba-tiba Ibnu Umar mengatakan pendapatnya begini.
Tidak membangun kaidahnya bagaimana. Ya Sayyidina Ali, Abu Bakar, radhiyallahu anhum, Ibnu Abbas berpendapat begini, berpendapat begitu. Dan mereka beda-beda. Dalam masalah warisan, Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud dengan Zaid bin Sabit berbeda-beda. Dalam masalah menikahi perempuan ahli kitab, Ibnu Umar, kemudian Ibnu Abbas berbeda-beda. Dan itu semua adalah jalannya ulama salaf. Artinya apa? Kamu sebut manhaj salaf itu tidak perlu. Tidak ada istilah manhaj salaf. Kalau kamu asumsikan sebagai satu patron atau satu metode yang kamu ikuti. Kenapa? Karena salaf tidak satu. Kalau kamu sebut madhab Syafi'i jelas bermuara kepada Imam Syafi'i. Madhab Maliki jelas bermuara kepada Imam Maliki. Madhab Auza'i jelas. Kalau manhaj salaf bermuara kepada siapa? Sehingga ya simpang siur. Kalau manhaj salaf tidak begini-begini, ternyata ada yang salaf tapi begitu. Manhaj salaf itu tidak berebut kekuasaan. Ada ulama salaf yang berebut kekuasaan. Terus gimana? Kalau menurut pemahaman ulama salaf begini, ada ulama salaf yang berbeda pemahamannya. Nah, gimana ya? Makanya apa-apa kalau dibangunnya itu atas dasar ya begitu, hasilnya juga begitu. Allahumma dina hadasabil. Kita tidak krisis teori, kita tidak krisis metode, kita tidak krisis panutan, kita tidak krisis ustadz. Jadi tidak perlu cari yang aneh-aneh, tidak perlu ikut teori yang aneh-aneh. Kenapa? Karena yang wajar-wajar sudah banyak. Yang aneh-aneh itu dipakai kalau yang wajar-wajar sudah tidak ada. Itu logika orang waras. Artinya tidak ada akar, rumput pun jadi. Atau tidak ada rotan, akar pun jadi. Lah ini rotan banyak, ngapain kamu pakai akar? Yang tidak jelas pula akarnya semrawut ya.